Halo teman-teman, kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman dari Grobogan, Purwokerto, Halmahera, Makassar, Bogor, Wonogiri, Pandeglang, Lampung Tengah, Demak, Kulon Progo, Jember, Pati, Bandung, Bekasi, Batam, Pasuruan, Dompu, Ciledug Tangerang, Lampung Tengah, Kertosono, Jambi, Bima, Medan, Gresik, Probolinggo, Kedah Malaysia, Banyumas serta Sumatera yang telah setia menyimak video sebelumnya. Kami ingin mendengar dari kalian semua. Tulis di kolom komentar dari mana kalian berasal dan cerita mistis apa yang populer di sana, agar kita bahas nanti di video selanjutnya. Sheila, seorang ibu rumah tangga yang sedang hamil, mendengar tentang ritual pesugihan yang menjanjikan kekayaan instan dari sahabatnya, Dina. Ketika keduanya memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh, mereka terjebak dalam dunia gaib yang penuh kengerian. Saat Sheila menyaksikan ritual mengerikan yang melibatkan pengorbanan yang tak terbayangkan, dia dihadapkan pada keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Apakah Sheila akan tergoda oleh janji-janji kekayaan, ataukah ia akan melarikan diri dari bayang-bayang kegelapan yang mulai menghantuinya? Temukan jawabannya dalam kisah penuh misteri dan ketegangan ini. Di suatu sore yang mencekam, Sheila, seorang ibu rumah tangga yang hamil 2 bulan, duduk termenung di rumahnya. Suasana hatinya gundah, teringat akan kisah yang pernah didengarnya dari seorang teman yang bernama Dina. Dina, seorang perempuan yang juga sedang hamil, datang ke rumah Sheila dengan raut wajah yang penuh misteri. Ia mengungkapkan niatnya untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa, ritual pesugihan dengan mengorbankan janin yang ada di kandungannya. "Kenapa kamu mau melakukan itu?" tanya Sheila dengan nada penuh ketidakpercayaan. Dina menjawab dengan tenang, "Suamiku memang memberikan nafkah, tapi tidak cukup untuk kebutuhan kami. Seorang dukun bernama Ibu Sri memberitahuku tentang sebuah ritual di Raja Galuh yang bisa mengubah janin ini menjadi uang," katanya. Sheila merasa ngeri mendengar cerita Dina, namun rasa penasaran mulai merayap dalam dirinya. "Kalau aku ikut, berapa aku bisa dapat?" tanya Sheila tanpa sadar. Dina menjelaskan bahwa ia sendiri bisa mendapatkan hingga 6 miliar karena usia kandungannya sudah 7 bulan. Sheila terkejut, namun tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Akhirnya, pada malam yang telah ditentukan, Sheila dan Dina berangkat ke rumah Ibu Sri di Cirebon. Rumah itu terletak di ujung sebuah desa yang gelap dan terpencil, hanya diterangi oleh lilin dan lampu patromak. Suasana mencekam menyelimuti saat mereka tiba, terutama setelah mereka disambut oleh Ibu Sri dan segera diminta mempersiapkan diri untuk ritual. "Jangan takut, semuanya akan baik-baik saja," kata Ibu Sri, mencoba menenangkan Sheila yang mulai merasa ragu. Namun, perasaan takut dan penasaran terus membayangi Sheila. Ketika mereka memasuki rumah Ibu Sri, Sheila dapat merasakan hawa dingin yang aneh menyelimuti ruangan. Bau bunga melati dan menyan begitu kuat, hampir membuat Sheila mual.
Ibu Sri kemudian memimpin mereka ke ruang ritual di belakang rumah. Di sana, Aki Kuncen, seorang dukun tua dengan wajah keriput dan mata tajam, sudah menunggu. "Apakah kalian benar-benar siap?" tanyanya. Dina mengangguk yakin, namun Sheila masih bimbang. "Aku hanya ingin melihat dulu," jawab Sheila pelan. Ritual pun dimulai. Dina dibawa ke dalam kamar dan diminta untuk telanjang. Sheila hanya bisa melihat dari celah tirai, melihat Dina yang tampak gugup dan ketakutan. Dina diminta meminum ramuan aneh yang dibuat dari darah ayam dan air kencingnya sendiri yang telah dicampur dengan beberapa bunga dan rempah-rempah. Setelah itu, Dina dimandikan dengan air sumur yang keruh dan berbau busuk. Seluruh tubuhnya dilumuri dengan bubuk kayu manis, membuatnya tampak seperti sedang terperangkap dalam ritual yang sangat kuno dan menyeramkan. Sheila hanya bisa berdiri kaku, menyaksikan semua itu dengan rasa takut yang semakin menjadi-jadi. Ketika Dina diminta untuk buang air kecil di baskom, Aki Kuncen mengumpulkan cairan tersebut dan mencampurkannya dengan ramuan darah ayam, bunga mawar, melati, dan minyak orang mati. Suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam kamar, seperti bisikan dan tawa cekikikan yang membuat bulu kuduk berdiri. Tak lama kemudian, sosok-sosok gaib mulai muncul. Kuntilanak, dengan rambut panjangnya yang terurai, hanya berdiri di pojok ruangan, tertawa tanpa suara. Makhluk berbulu yang disebut sebagai genderuwo bergabung dalam ritual, sementara seorang anak kecil yang sebelumnya tidak terlihat, tiba-tiba muncul dan ikut meminum cairan aneh dari baskom. Sheila merasakan mual yang amat sangat, tetapi tidak berani bergerak atau mengatakan apapun. Ritual terus berlanjut hingga Dina mulai muntah darah. Tubuhnya gemetar hebat, dan ia tampak semakin lemah. Aki Kuncen memintanya untuk berbaring, lalu menutup tubuhnya dengan kain hitam seperti kain kafan. Suasana semakin mencekam ketika tiba-tiba lilin-lilin di ruangan itu padam satu persatu, menyisakan kegelapan total yang hanya diterangi oleh mata merah menyala makhluk berbulu besar tadi. Di tengah-tengah kegelapan itu, Sheila mendengar Dina menjerit ketakutan. "Jangan begitu, sakit!" teriaknya. Tetapi suara Dina terasa asing, seolah bukan berasal dari dirinya sendiri. Sheila mencoba mendekat, tetapi dihalangi oleh Ibu Sri yang memintanya tetap di tempat. Rasa takut Sheila semakin memuncak ketika melihat Aki Kuncen mengeluarkan sebuah gunting besar dan mulai memotong rambut istrinya sendiri, lalu menaburkannya ke dalam baskom. Sheila tidak tahan lagi. Ia berteriak, "Ini sudah cukup. Aku tidak mau ikut lagi." Aki Kuncen hanya tersenyum tipis dan berkata, "Kalau kamu sudah melihat, kamu tidak bisa kembali." Namun Sheila tetap bertekad. Ia tidak mau terlibat lebih jauh dalam ritual mengerikan ini. Setelah malam yang panjang dan mencekam, pagi akhirnya tiba. Dina yang kelelahan dibantu untuk pulang. Saat di perjalanan, Sheila merasa lega karena telah memutuskan untuk tidak ikut dalam ritual tersebut. Dina tampak pucat dan kehilangan banyak tenaga.
Namun mereka berhasil tiba di rumah Ibu Sri. Setibanya di sana, mereka disambut dengan amplop besar yang dipegang Ibu Sri. Namun, Sheila menyadari ada yang aneh. Meski ritualnya telah selesai, perut Dina tetap membesar seperti masih hamil. Dina mulai menangis, kebingungan, dan ketakutan. Kata Aki, nanti perut ini akan kempes dengan sendirinya, kata Dina dengan suara gemetar. Namun, Sheila merasa ada yang tidak beres. Hari berganti hari, tetapi perut Dina tetap besar. Hingga suatu hari, saat melahirkan, Dina dan bayinya meninggal dunia. Sheila sangat terguncang, menyadari bahwa mungkin ini semua adalah permainan dari dunia gaib yang tidak bisa dipahami manusia. Seiring berjalannya waktu, Sheila berusaha keras untuk melupakan semua kejadian yang dialaminya di rumah Ibu Sri dan Aki Kuncen. Namun, bayang-bayang malam itu masih menghantui pikirannya, terutama saat ia memikirkan nasib tragis yang menimpa Dina dan bayinya. Dalam hati, Sheila terus bertanya-tanya apakah keputusan untuk datang ke tempat itu adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Beberapa minggu setelah kejadian tersebut, Sheila mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Meskipun ia tidak ikut serta dalam ritual, Sheila merasa seperti ada sesuatu yang berubah dalam tubuh dan pikirannya. Ia sering bermimpi buruk tentang sosok-sosok gaib yang pernah ia lihat. Dalam mimpinya, ia sering berada di rumah tua Ibu Sri, dikelilingi oleh sosok-sosok menakutkan seperti kuntilanak yang tertawa dan makhluk berbulu yang mengerikan. Mimpi-mimpi itu membuatnya terbangun di tengah malam dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Sheila merasa ketakutan setiap kali mengingat kejadian tersebut. Tak jarang ia merasa ada yang mengawasinya, terutama saat malam tiba. Suara-suara aneh, seperti bisikan atau langkah kaki samar-samar, seringkali terdengar di rumahnya. Ia merasa rumahnya kini penuh dengan kehadiran yang tak terlihat. Sheila mencoba bercerita kepada suaminya tentang apa yang ia alami. Namun suaminya hanya menganggap itu adalah efek dari stres dan kelelahan karena kehamilannya. Namun, ada satu kejadian yang membuat Sheila semakin yakin bahwa ada sesuatu yang salah. Suatu malam, saat sedang tidur, ia merasakan sentuhan dingin di pundaknya. Ketika ia membuka mata, ia melihat sosok anak kecil dengan wajah pucat berdiri di sudut kamar tidurnya. Anak itu mirip dengan anak kecil yang pernah ia lihat di rumah Aki Kuncen, yang datang untuk mengajak bermain dengan Dina. Anak itu hanya berdiri diam, menatap Sheila dengan mata kosong. Sheila terdiam, terlalu ketakutan untuk berteriak atau bergerak. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, sosok itu menghilang begitu saja. Ketakutan Sheila semakin menjadi. Ia merasa terperangkap dalam lingkaran horor yang terus menghantuinya. Sheila akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan. Ia mengunjungi seorang ustadz yang dikenal memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan dunia gaib dan sering membantu orang yang mengalami gangguan spiritual.
Ustadz tersebut mendengarkan cerita Sheila dengan seksama, lalu berkata dengan suara tenang namun serius, "Kamu telah memasuki dunia yang seharusnya tidak pernah kamu sentuh, Sheila. Meskipun kamu tidak ikut dalam ritual itu, kehadiranmu di sana sudah cukup untuk menarik perhatian makhluk-makhluk gaib. Mereka sekarang mungkin merasa memiliki hak atas dirimu." Sheila merasa darahnya berdesir mendengar kata-kata itu. "Apa yang harus saya lakukan, Pak Ustadz?" tanyanya dengan suara bergetar. Ustadz itu menjawab, "Kita harus melakukan ritual pembersihan untuk memutuskan semua ikatan dengan dunia gaib yang mungkin telah terbentuk. Kamu juga harus memperbanyak ibadah dan doa untuk melindungi dirimu dan keluargamu." Ritual pembersihan dilakukan di rumah Sheila pada malam berikutnya. Ustadz tersebut membaca doa-doa dan ayat-ayat suci, memercikan air yang telah diberkati ke setiap sudut rumah. Sheila dan suaminya ikut berdoa, berharap semua ini akan berakhir. Selama ritual, Sheila merasa udara di sekelilingnya semakin berat, seolah-olah ada sesuatu yang menolak untuk pergi. Tetapi, Ustadz itu terus melanjutkan, tidak menunjukkan tanda-tanda gentar atau lelah. Saat ritual hampir selesai, Sheila merasakan kehadiran sesuatu di belakangnya. Bulu kuduknya berdiri, dan ia merasa udara di sekelilingnya semakin dingin. Ia ingin berbalik untuk melihat, tetapi Ustadz itu memperingatkan, "Jangan lihat ke belakang, Sheila. Tetaplah fokus dan terus berdoa." Sheila mengangguk, berusaha mengabaikan rasa takut yang melandanya, dan tetap memejamkan mata sambil melantunkan doa-doa. Beberapa saat kemudian, Ustadz itu mengakhiri ritual dengan bacaan yang panjang dan hikmat. Suasana di dalam rumah Sheila perlahan-lahan kembali tenang. Rasa dingin yang mencekam mulai menghilang, digantikan dengan kehangatan yang menenangkan. Sheila membuka matanya dan melihat Ustadz itu tersenyum padanya. "Sudah selesai. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja sekarang," katanya. Namun, meskipun ritual pembersihan telah dilakukan, Sheila tahu bahwa ingatan dan rasa takut dari pengalaman itu tidak akan mudah hilang. Ustadz itu memberinya amulet dan menyarankan agar Sheila dan suaminya tetap menjaga kekuatan iman dan terus berdoa. Sheila berterima kasih kepada Ustadz itu, dan merasa sedikit lebih tenang. Waktu berlalu, dan sedikit demi sedikit, mimpi buruk yang menghantui Sheila mulai berkurang. Ia mulai merasa lebih tenang dan nyaman di rumahnya. Namun, satu pelajaran penting tetap terpatri dalam pikirannya, bahwa godaan untuk meraih kekayaan dengan cara yang instan dan mudah bisa membawa konsekuensi yang mengerikan. Sheila bersyukur bahwa ia memutuskan untuk tidak melanjutkan ritual itu, dan ia berdoa agar arwah Dina dan bayinya dapat beristirahat dengan tenang. Dengan tekad yang baru, Sheila berjanji untuk menjaga keluarganya dengan lebih waspada dan tidak akan pernah tergoda untuk bermain-main dengan hal-hal yang berkaitan dengan dunia gaib lagi. Pengalaman tersebut menjadi pengingat abadi bagi Sheila dan keluarganya tentang bahaya dari keinginan yang tak terkendali dan janji-janji kosong dari dunia lain. Akhirnya, Sheila memulai hidup baru dengan kesadaran penuh bahwa keberuntungan sejati bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan uang atau didapatkan melalui cara-cara yang kelam, melainkan dengan kerja keras, ketekunan, dan berkat dari Yang Maha Kuasa.